Setelah 3 episode terakhir yang seru di 3 minggu terakhir, bagaimana dengan episode ini yang masih melanjutkan fokusnya ke salah satu Kemi level X? Pastinya sesudah Cross UVX tidak sabar dengan kemunculan dari Cross X Rex. Jadi yuk langsung saja kita bahas Kamen Rider Gachart episode 14 nih. Sudah bulan Desember, sudah memasuki bulan adanya Natal. Dan kita lihat di mana di awal episode Hotaru itu sedang mendekorasi kedai makannya dengan beberapa pernak-pernik Natal dan juga adanya pohon Natal di situ. Kita bakalan dikasih kado Natal nggak ya di Gachart ini? Kalau penulisnya Yuya Takahashi ya. Di situ ya memang biasanya suka ada aja kado Natalnya. Kemarin hampir sih di Gachart ini dari si Sabimaru ya. Tapi emang ya nggak segampang itulah dan nggak sekelam itulah terjadinya ya. Jadi ya sedikit terganggu lah dengan nyanyian bergumam-gumam ala Hotaru, tapi ya udahlah ya. Dan mamanya Hotaru nongol lagi di sini. Nah, bagi beberapa yang udah tahu soal beliau, ya jadinya agak kasihan sih sama mamanya Hotaru, terutama kehidupan aktor real life-nya saat ini ya. Ini sekilas info aja ya, sekalian lagi ngomongin ya. Jadi kan Tamami Ichinose ini tuh diperankan oleh aktris bernama Yoko Minamino. Dan pada tanggal 21 November 2023 kemarin, suami dari Minamino ditangkap karena dicurigai menggelapkan sebesar 15 juta yen. Kalau nggak salah suaminya ini tuh langsung digugat cerai karena permasalahan ini ya. Jadi ya memang permasalahan yang cukup serius juga ya dan sangat berat. Apes banget ya. Apalagi pas Gachart ini lagi tayang, tapi ya life must go on lah. Jadi semangat terus ya tante ya. Di episode ini mulai berfokus lagi sedikit ke Rinekudo, di mana dia itu masih terus terngiang dengan kata-kata Atropos saat mereka itu berjumpa kemarin. Kalau kita telaah udah beberapa kali lah ya si Atropos sama si Rinekudo ini tuh bertemu, tapi emang no clue at all ya. Apa ketertarikannya, apa kesinambungannya sih? Ya sampai titik ini masih berasa hampa aja gitu ya. Even si Atropos ngomong apa yang terjadi ke depannya itu semua salah lu. Apakah Rinekudo itu punya misteri besar yang belum kita ketahui mungkin ya? Kita anggap Rinekudo ini tuh emang punya dan dia itu seperti kayak bom waktu berjalan aja. Nah itu kiasan yang anak kasih ya pas anak selalu bahas si Rinekudo. Yang suatu waktu itu ya bisa meledak dan memang ya jadi biang masalahnya secara dia itu tidak sengaja ya, secara tidak sengaja. Jadi kata-kata inilah yang membuat dia itu gundah. Dan juga ya pastinya menyalahkan diri sendiri juga. Bahkan Sabimaru yang jadi korban kemarin, ya Rinekudo itu menganggap itu salah dia katanya. Gara-gara dia itu pernah ngomong ke si Atropos, kalau mau nyerang, jangan nyerang warga biasa. Serang aja para alkemi, teman-teman. Ya maksudnya, ya udah serang gua aja gitu ya. Kebetulan Sabimaru gitu yang jadi korban ya, secara tidak sengaja. Sebenarnya ya emang karena Sabimaru itu ya udah jadi target aja karena intelijensi dia terhadap Kemi. Jadi ya dirasa pas gitu ya, jadi kelinci percobaan yang pertama untuk si Kamen Rider Dread. Nah, soal ini tuh ditanggapi dengan kondusif oleh Hotaru. Bahkan Hotaru aja di situ minta maaf karena nggak sadar si Rinekudo itu ya begitu khawatir kemarin. Gile ya, masih sempet-sempetnya minta maaf. Secara itu nggak disadari lah. Apalagi Hotaru ya benar-benar udah berusaha sangat keras menyelamatkan semuanya. Dan bagi kalian yang bertanya, teman-teman ya, dan juga kita yang punya dugaan-dugaan bakalan sejauh apa sih relasi antara si Hotaru dan juga si Rinekudo ya. Ini juga nyambung kan sama si openingnya teman-teman ya, yang judulnya itu Kemi Story, yang artinya juga bisa jadi chemistry. Dimana juga di bagian opening juga kita diliatin dengan berbagai scene dari relasi si Hotaru dan juga Rinekudo. Nah, sejauh apa sih relasi mereka seiring si episode ini berjalan, si Gachart teman-teman atau ceritanya berjalan? Menurut Ana sih ya nggak akan sampai romance gimana sih teman-teman ya. Mengingat ini tuh cuma cerita fiksi Kamen Rider yang kita tahu lah arahnya bakalan kemana gitu ya. Kayak misalkan si Tomang ya sama si Mei-chan kan nggak sampai jadi couple gitu mereka ya, nggak jadi sampai suami istri, nggak sampai jadi pacar teman-teman ya. Ya mungkin mirip-mirip lah antara si Rinekudo dan si Hotaru ini. Hanya sebuah partner yang benar-benar klop aja ya. Tapi kita lihat ya, chemistry atau chemistry-nya itu bakalan seperti apa mereka berdua ya. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut bahas ke Mas Bengkel aka Kurogane Spanner. Jadi lewat seseorang yang dipercaya kalau dari suaranya itu ya seorang wanita ya. Kurogane Spanner itu disuruh menuntaskan 2 task di sini. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, si Spanner itu disuruh mengawasi dan melindungi Rinekudo. Nah, dari yang pertama, ini tuh mungkin bisa menjawab 2 hal lagi. Jadi menjawab kenapa dari awal cerita Gachart, terutama ketika si Spanner ini tuh muncul karakternya, dia itu selalu SKSD dan ngasih perhatian lebihnya ke Rinekudo.
ya. Rinekudo, nggak apa-apa, Rinekudo, bla bla bla. Nah, ada apa sih ini ya? Dan selanjutnya, ini tuh bisa menjawab kegelisahan Rinekudo yang tadi teman-teman ya. Dan soal dia yang akan jadi biang masalah lewat Atropos. Bisa aja nyambung ke sini. Ada seseorang yang udah nangkep, makanya nyuruh si Spanner tas satu ini. Mungkin di saga tengah atau akhir si Gachard, Rinekudo ini tuh akan jadi sosok yang sentral untuk ceritanya si Gachard. Nah, untuk tas keduanya apa? Spanner itu disuruh merebut replika Chemicard dan juga Dread Driver yang sedang dipegang oleh si Three Dark Sister. Si wanita yang nyuruh tertarik dan penasaran katanya ya. Bahkan di sini Spanner itu udah langsung nemu markasnya dan langsung ngelabrak juga. Bisa aja ini juga dari bantuan si wanita ini. Nah, siapa sih wanita ini? Kalau dari awal Spanner itu udah punya sifat nggak percaya sama organisasi alkemi ya. Yang interaksi dia sama Minato Sensei kemarin, apa mungkin wanita ini tuh di luar organisasi dan punya banyak intel lah dan punya banyak info. Nah, coba kalian ikut berteori juga soal ini ya guys ya. Nah, pertarungan terjadi dan siapa yang akan menjadi Kamen Dread selanjutnya, yaitu Lachesis. Setelah data yang dikumpulkan bertambah ya lewat menjadikan Sabimaru itu kelinci percobaan dan juga tambahan Lachesis itu lebih proper sebagai user ya lebih kuat juga teman-teman ya. Jadi kita asumsikan power level dari Kamen Dread ini jelas bertambah lah ya. Jadi jauh lebih kuat. Tentu nggak ada perlawanan sama sekali. Kurogane Spanner yang jadi Valvarado ya lagi-lagi dibuat turu. Dan ya itu ya catchphrase-nya Warai Naijo Keda. Iya, lawakan si Spanner yang gak lucu itu ya. Soalnya dia jadi samsak mulu, Pak. Jadi Valvarado jadi samsak Dread, Dread jadi samsak Super Gachard. Rantai makanan, Pak, rantai samsak ya. Jadi terlihat juga beberapa replika Chemicard-nya bertambah ya dari si Kamen Dread ini. Dan di episode ini dia itu pakai Flayros buat bikin si Valvarado ini tuh turu. Nah, sekarang kita bahas ke Chemi yang bakalan jadi fokus di 2 episode ke depannya, yaitu X-Rex. Dimana lewat rumor yang beredar, si X-Rex ini tuh suka makan orang. Nah loh, Chemi suka makan orang ya. Jadi X-Rex-nya juga munculnya dari dalam air, Pak. Kayak Godzilla ya. Emang ada T-Rex munculnya tuh dari air, Pak. Dari situ ya. Aneh ya. Sama mungkin kekurangannya itu ada di CGI X-Rex-nya ya, yang cukup wadidaw ya. Jadi Chemi yang ukurannya itu sangat besar dan tampilannya itu CGI, ya pasti jadi kayak ketara banget lah, detailing-detailingnya kurang dan segala macam. Tapi sepertinya di antara semua Chemi level X atau level 10, Ane itu berani bilang X-Rex ya yang paling keren. Jadi ada plus minusnya lah teman-teman ya. Soalnya dari tampilan kartunya juga keren ya. Jadi ya kekurangannya cuman bagian CGI-nya aja gitu ya, yang terlalu kayak mencolok banget gitu ya. Kalau UFO X kan ya cuman kayak kecil gitu teman-teman ya. Tapi di sini ketika si X-Rex ya kan soalnya gede gitu ya, dia T-Rex ya. Jadi kelihatan banget gitu kekurangannya ya. Tapi ya udahlah ya, yang penting itu ceritanya juga ya. Jadi di episode ini juga berfokus ke 2 karakter, yaitu sepasang ayah dan anak. Jadi sang ayah itu bernama Yuzuru Manabe ya, di mana sang ayah itu mempunyai ketertarikan terhadap dinosaurus. Agak mirip kayak Kajiki ya. Kalau Kajiki itu kan hal-hal mistis. Dan bedanya ayahnya ini itu emang udah lebih profesional lah, karena kan jurnalis juga ya. Jadi kayak penulis freelance juga teman-teman. Jadi kalau majalah yang suka dipegang si Kajiki itu Chojo Wakusei. Kalau si Pak Yuzuru itu pernah nerbitin artikel di majalah Chojo Taiken. Nah, jadi ya memang jadi agak di luar logika sih ya. Dimana di masa sekarang si bapaknya itu ingin benar-benar membuktikan kalau dinosaurus itu ada. Di masa sekarang ya, yang Anda tangkap seperti itu. Sementara yang kita percayai ya, dinosaurus itu ya emang benar-benar ada. Tapi kan di masa lampau gitu loh ya. Tapi si bapak itu ingin membuktikannya ada di masa sekarang. Ya karena ini ya kan cerita fiksi lah ya. Di cerita Gachard seperti itu, yang kebetulan ya fokusnya juga ke si X-Rex ya. Jadi dibikin ceritanya seperti itu. Walaupun memang membuat kita itu agak sedikit bertanya-tanya. Jadi di awal itu kita diperlihatkan sang ayah itu kayak seperti sedang putus asa ya. Sampai pada saat itu juga langsung dimakan sama si X-Rex yang keluar dari si air ya. Emang kesannya si X-Rex itu jadi kayak jahat, liar, terus juga kejam. Tapi ada alasan di baliknya. Lalu ada sang anak bernama Sawa Manabe. Ibarat ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anaknya si bapak satu ini tuh punya ketertarikan yang sama bisa dibilang. Karena beredarnya rumor soal penampakan dinosaurus, maka dari itu si Sawa ini tuh sangat excited dan tertarik buat ngambil fotonya.
Gak lama setelah itu di tengah episode Hotaru juga ikut termakan oleh si X-Rex dan ketemu sama si bapak di dalam. Si bapak ya, si bapaknya juga lagi stres, lagi pusing. Dari sini yang bisa Anda tangkap ya, Hotaru akan jadi sarana antara ayah dan anak yang terpisah ini ya, dan juga punya sedikit problem. Ternyata ada masalahnya, walau terlihat ayah dan anak ini tuh sangat begitu dekat sekali. Nah, si Hotaru nih perantaranya atau penyelesai masalahnya ya. Ya dia MC gacart ya. Jadi Pak Yuzuru itu memang sangat menyukai dinosaurus dan bangga sama karya-karyanya sendiri. Ini tangkapan-tangkapan aneh ya teman-teman ya. Tapi pada sewaktu-waktu terjadi perbincangan nih antara si Pak Yuzuru dengan pihak editor. Di mana pihak editor itu meminta Pak Yuzuru untuk menulis hal-hal yang lebih fiksi dan juga lebih menarik. Karena kalau Pak Yuzuru kekeh dengan antusiasnya dan juga tulisan soal dinosaurusnya, serial tulisannya itu diancam akan berakhir, teman-teman. Jadi menyambung juga nih sama karir si bapak sebagai penulis freelancer ya. Nah, karena diancam gini ya, jadi takut juga lah ya. Makanya si bapak sampai mohon-mohon dan mau ngeremedial naskahnya lah bisa dibilang. Dan kejadian ini yang nggak sengaja dilihat sama si Sawa, sama si anaknya. Sehingga membuat si Sawanya kecewa. Singkatnya, si bapaknya ini kan ya udah gembar-gembor sama kesukaannya ke dinosaurus sampai nular juga ke anaknya. Si bapaknya ini malah menjual ya teman-teman ya, menjual dalam tanda kutip kesetiaannya ini dan gak sengaja dilihat sama anaknya. Tapi kan ya serba salah juga lah teman-teman ya, karena kan udah diancam seperti itu juga ya, bakalan berakhir nih karya-karya tulisan lo. Jadi ada yang sedikit dark menurut Ane ya, ketika si Sawa ini tuh nemuin foto dia sama bapaknya di tepi sungai sama si Rinekudo. Kalau mau overthinking ketika dia itu bertanya-tanya, loh kok foto gua sama bapak gua kok di sini ya? Jangan-jangan bapak gua bunuh diri lagi. Ini buntut karena reaksi kekecewaan Sarah yang membuat ya si bapaknya juga stres lah ya. Sekali lagi kan ini overthinkingnya Sawa aja kalau kita tuh di posisinya Sawa gitu ya. Kita nggak ngambil hal fiksinya. Yang mana kepikiran gitu ya, wah bapak gua dimakan dinosaurus ya kan nggak kepikiran sampai situ ya. Bisa aja kan ada foto tepi sungai teman-teman ya. Waduh kemana si bapak gitu loh ya. Jadi itu overthinking aja kalau kita ngambil logis dan juga kita ngambil ya sisi kelamnya lah ya. Nah, jadi si X-Rex ini tuh punya kemampuan khusus lah bisa dibilang. Yaitu bisa melihat ingatan orang lain. Jadi setelah penjelasan Ana di atas, ya mestinya juga menjawab kenapa si Bapak Yuzuru ini tuh dimakan. Dan di dalam X-Rex-nya, ingatan si Bapak ini tuh digali terus dan dilihat sama si X-Rex. Nah, ada juga yang menarik soal ini. Di mana ada scene ketika si X-Rex ini tuh melihat juga ingatan dari Hotaru. Di bagian ini lumayan keren ya, karena kita seperti dikasih lihat kilas balik Hotaru sampai ke episode 1 ya. Jadi di bagian ini aja udah agak terlihat lah berbeda development seorang Hotaru ya. Yang dimana ya episode 1 ya masih ya pelangga-pelongo kaku kayak gitu teman-teman ya. Jadi emang ada development ya memang ya di sini ya. Yang menariknya ada bagian Hotaru kecil yang sedang bersama Hoppawan Kemi. Nah, muncul teori baru nih ya. Bukannya Hoppawan itu baru ketemu sama Hotaru pas Hotaru SMA yang kemarin, yang di episode 1. Kok ada pas Hotaru itu masih kecil? Nah, kalau dugaan Ana ya, apa Hotaru ini tuh pernah dihilangkan ingatannya? Jadinya penasaran lagi ya dengan misteri apa nih yang terjadi saat Hotaru itu masih kecil. Jadi teori soal penghapusan ingatan juga memang ada. Dan bisa dilakukan oleh para alkemis. Terutama Minato Sensei tuh yang sering seperti itu ya. Jadi ya Hotaru aja yang nggak tahu gitu soal ini. Nggak tahu soal dia itu pernah berteman sama si Hoppawan sejak kecil ya. Makanya dia kaget ketika ingatannya dilihat di bagian ini. Silahkan berteori lagi soal ini guys ya. Nah, Three Dark Sister itu beraksi lagi dan ngelabrak Rinekudo yang lagi bareng si Sawa ya. Tapi syukur Hotaru datang tepat waktu, di mana ini adalah penampilan kedua Super Gachat Cross UFO X. Si bapak juga keluar dan akhirnya terjadi pertemuan antara ayah dan anak ini lagi. Nah, kita belum tahu nih apa yang terjadi setelahnya ya. Apakah mereka akur lagi, tapi ada mungkin ya unek-unek yang dikeluarkan. Yang menarik, kali ini siapa yang berubah menjadi Kamen Rider Dread? Masih dari Three Dark Sister, yaitu Atropos. Enggak lah guys ya. Ngapain juga sih bocil berubah jadi Dread pak? Makin minta ditampol itu. Udah benerin aja aktingnya dulu. Yang jadi Dread berikutnya adalah Kloto ya. Dan menurut Ana, ini pengguna Dread paling kuat sejauh ini ya. Lebih kuat dari Lachesis yang lawan Spanner tadi malah ya. Karena kita tahu keunggulan Kloto itu ya ada di fisik dan juga di bela dirinya. Apalagi cukup nyeremin dia ya, suka melotot ya. Dan sekarang itu dia berubah menjadi Dread. Ya otomatis ya kuat dong ya. Dan jangan lupa juga tambahan
Dread drivernya juga udah power up teman-teman ya. Jadi ya ini menurut Ana si Kloto ya paling kuat gitu ya. Jadi Kemi X-Rex juga datang di tengah pertarungan ini dan secara sukarela membantu Hotaru, sehingga saat itu juga Hotaru mendapatkan kartu X-Rex. Dimasukkan ke X Gachard Driver dan berubah menjadi Kamen Rider Super Gachard Cross X-Rex. Dan sequence perubahannya itu keren pak ya. Jadi pas X-Rex ya keluar lagi dari kartu, padahal jadi keren tuh ya, soalnya ada garis-garis cahayanya gitu. Jadi kayak berasa lebih detail. Sementara yang muncul sebelum-sebelum ini ya berasa butut lah gitu ya. Nah, terus kita dikasih background jungle-jungle gitu ya pas sequence perubahannya si Cross X-Rex ini. Dan base-nya si Gachard itu lari-lari. Terus nemplokin armornya satu-satu, Pak. Gila, keren. Itu sambil akrobatik nempelin armor-armornya. Itu keren, teman-teman ya. Jadi ngingetin Ana sama Kamen Rider build pas make Rabbit form ya. Dimana base-nya kan ya Black Hazard, teman-teman ya. Terus kan ya dia kayak gerak-gerak terus nemplokin armor-armornya kayak begini ya. Mantap jiwa. Ini kalau bener variasi dari form level X itu banyak ya. Selain si Cross X-Rex ataupun Cross UFO X, sekuensinya itu bakalan bervariasi dan keren-keren ya. Kalau ada lagi ya. Sebelumnya kan Cross UFO X ya backgroundnya itu kan kayak space gitu ya. Terus kan kesedot gitu ya sama si UFO-nya. Nah ini kan backgroundnya itu jungle terus lari-lari gitu ya si Gachardnya. Ini keren teman-teman sekuensinya ya. Lalu episodenya setelah Gachard itu berubah jadi Cross X-Rex bersambung kampret memang ya. Jadi debut full dan juga fight-nya dari Cross X-Rex itu baru tersaji di episode minggu depan. Sabar lagi beberapa hari ya. Jadi setelah ini tentunya ya jadi banyak pertanyaan. Kok kayak segampang itu gitu ya dapetin X-Rex-nya langsung di satu episode dan bisa dipakai Henshin. Jadi ya terlihat sangat kontras gitulah sama si UFO X yang bener-bener effort banget tuh 2 episode terakhir kemarin ya. Apa mungkin setelah Henshin si Hotaru ini tuh belum bisa mengendalikan form satu ini ya. Bisa dibilang liar lah ya, karena ya temanya dinosaurus ya, T-Rex gitu ya. Pasti ada alasannya lah. Cerita soal X-Rex ini tuh dibungkus jadi 2 episode ya. Oke? Jadi kita nikmatin dulu aja. Kita tunggu aja hasil masakan dari Om Keiichi Hasegawa. Nah, kita lihat ada Kemi Cross Wizard juga teman-teman yang muncul ya di situ ya, tiba-tiba malah. Mungkin ini dalam rangka promosi Winter Movie kali ya. Karena episode 15 itu tayang tanggal 17 ya. Tanggal 22-nya itu Winter Movie-nya sudah tayang. Jadi kayak Cross Geats aja yang muncul di episode Geats tiba-tiba ya. Mungkin mirip-mirip kayak gitulah dalam rangka promosi juga teman-teman ya. Oke, jadi menurut Anda sih ini episode yang cukup menarik ya. Mengundang rasa penasaran juga dan gak sabar untuk episode minggu depan. Penasarannya pastinya terutama sama si debut dan full fight-nya dari si Cross X-Rex ya. Itu bakalan dinanti banget. Jadi silakan teman-teman ya. Lumayan banyak juga ada beberapa teori yang bisa kita perbincangkan di episode ini ya. Dan juga ya nggak berat-berat amat lah. Tetap santai ya. Jadi banyak ya dari Spanner tadi, si wanita misterius, masa kecil Hotaru ya. Dan juga soal misteri Rinekudo ya. Jadi teman-teman kalian komentarin aja di bawah soal episode kali ini. Jadi terima kasih banyak nih yang sudah menyimak bahas-bahas episode kali ini sampai habis. Teman-teman jangan lupa diskusinya, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye guys. Gacha.